Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan rangkaian materi SMA atau MA kelas 10 Kurikulum Merdeka bab pertama, yaitu eksponen dan logaritma. Di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya. Kita mulai dari definisi dan sifat-sifat akar. Definisi akar: untuk setiap bilangan pangkat rasional m per n, di mana m dan n adalah bilangan bulat dan n lebih dari 0, didefinisikan a pangkat m per n sama dengan akar a pangkat m dengan indeks n, atau a pangkat m per n sama dengan akar a pangkat m dengan indeks n. Jadi jika ada suatu bilangan berpangkat dengan pangkatnya berupa bilangan pecahan atau bilangan rasional, maka bilangan itu dapat diubah dalam bentuk akar dengan cara pembilang atau yang berada di atas ini yang disimbolkan dengan M itu menjadi pangkat dalam akar, dan penyebutnya atau yang di bagian bawah N ini itu menjadi indeks dari akar tersebut. Jadi semisal sebagai contoh, tiga pangkat 2 per 5 itu juga bisa diubah dalam bentuk akar dengan cara 2 ini sebagai pembilang, maka ini digunakan di dalam akar sebagai pangkat di dalam akar, dan 5 ini sebagai penyebut, maka digunakan sebagai indeks akar tersebut. Nah, dalam akar ini jika indeksnya tidak diketahui, maka itu berarti 2. Misal sebagai contoh, akar dari 12. Di sini itu tidak diketahui, maka jika akar dari 12 ini kita buat dalam bentuk bilangan berpangkat, akan menjadi 12 pangkat 1 per 2, 2 ya, 12 pangkat setengah. Kita lanjutkan ke sifat-sifat akar. Ada 6 sifat di sini. Sifat yang pertama, akar AB sama dengan akar A kali akar B. Ini sifat penguraian, jadi untuk perkalian dalam akar itu bisa dipecah menjadi satu-satu seperti ini. Sebagai contoh, akar 32 itu sama dengan, bisa dituliskan dalam akar 16 kali akar 2. Akar 16 itu kan 4, sehingga ini bisa akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Sehingga akar 32 dengan sifat yang pertama ini juga bisa dituliskan sama dengan 4 akar 2. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian akar. Ini sama dengan sifat yang pertama ini, hanya saja di sini operasinya yaitu operasi pembagian. Kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, A akar B kali C akar D sama dengan
AC akar BD. Jadi ini tinggal dikalikan saja. Sebagai contoh, 2 akar 3 kali 4 akar 5 tuh sama dengan 8 akar 15. Ini yang di luar akar kita kalikan, yang di dalam akar juga kita kalikan. 2 akar 3 kali 4 akar 5, 2 kali 4 itu 8, akar 3 kali akar 5 akar 15, sehingga jawabannya 8 akar 15. Kita ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini sifat penjumlahan dan pengurangan plus minus. A akar B plus minus C akar B sama dengan A plus minus C akar B. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan akar itu baru bisa dioperasikan apabila akarnya ini sama. Di sini akar B, di sini juga akar B, indeksnya pun sama. Sebagai contoh misalnya dua akar 7 ditambah 4 akar 7 tuh nanti hasilnya 6 akar 7. 2 akar 7 ditambah 4 akar 7, 6 akar 7. Sehingga yang dijumlahkan itu hanya bilangan yang di luar akar tersebut. Untuk penjumlahan dan pengurangan, jika perkalian ini bisa langsung dikalikan semuanya seperti contoh sifat yang ketiga ini. Kita lanjutkan ke sifat yang kelima. Akar A plus B plus 2 akar AB itu sama dengan akar A plus akar B. Akar A plus B min 2 akar AB sama dengan akar A min akar B dengan syarat A lebih dari B. Untuk sifat yang ke-5 dan ke-6 ini jarang digunakan ya, sehingga kita tidak akan membahasnya lebih lanjut karena memang ini kedua sifat ini itu jarang digunakan dan jarang keluar dalam soal. Kita lanjutkan ke contoh soal untuk definisi dan sifat-sifat akar. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk 2 akar X dikali 3 akar X dengan indeks 3 untuk X lebih dari 0. Di sini alternatif penyelesaian. 2 akar X bisa kita ubah dalam bentuk 2X pangkat setengah. Kenapa? Karena di sini itu pangkatnya 1, dan karena ini tidak ada indeks akarnya maka di sini 2, sehingga 2X pangkat setengah dikali 3, X di sini pangkatnya 1 dan di sini indeksnya 3, sehingga 3X pangkat 1/3. Lalu ini kita tinggal kalikan semuanya saja. 2 dikali 3 itu 6, X pangkat setengah kali X pangkat 1/3. Nah, ini kita ingat lagi sifat eksponen. Jika ada dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, sehingga X pangkat setengah kali X pangkat 1/3 itu X pangkat setengah tambah 1/3. Ini kita samakan penyebutnya, sehingga hasilnya nanti akan menjadi 6X pangkat 5/6. Ini ya contoh soal.
Baik, kita lanjutkan ke next selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang cara merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkannya dengan bentuk akar sekawannya. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar B per akar B, sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A per B akar B. Jadi yang dimaksud dengan bentuk sekawannya itu, untuk yang penyebutnya hanya satu bilangan seperti ini, maka itu tinggal dikalikan akar B per akar B. Karena akar B per akar B itu 1, sehingga jika dikalikan ini itu tidak akan merubah nilai dari ini. Sehingga di sini A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. A akar B kita tulis ulang, dan di sini akar B kali akar B itu B. Jadi jika ada dua bilangan akar dalam akar, jika dikalikan maka itu akan hilang. Sebagai contoh, misalnya akar 3 kali akar 3 itu nanti hasilnya akan 3. Kenapa? Jadi di sini akar 3 itu bisa dirubah dalam 3 pangkat setengah. Di sini juga 3 pangkat setengah. Sehingga 3 pangkat setengah ditambah setengah 3 pangkat 1 itu 3. Untuk merasionalkan bentuk C per akar A plus akar B, C per A plus akar B, C per akar A min akar B, dan C per A min akar B dilakukan dengan mengalihkannya dengan sekawannya. Bentuk akar A plus akar B dan akar A min akar B adalah sekawan, serta bentuk A plus akar B dan A min akar B juga sekawan. Jadi jika penyebutnya dua bilangan seperti ini, maka sekawannya itu dua bilangan ini dan tandanya itu berubah. Jadi untuk mengalihkan sekawan dari C per akar A plus akar B itu nanti dikalikan dengan akar A min akar B per akar A min akar B. Sehingga di sini tambah, maka sekawannya itu akan menjadi minus. Begitu juga dengan yang ini. C per A plus akar B, maka nanti dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu A min akar B per A min akar B. Begitu juga dengan ini dan juga yang ini. Kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Rasionalkan bentuk 2 akar 2 per 3 akar 5 plus 6 akar 2. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Karena di sini plus, maka bentuk sekawannya nanti akan menjadi minus. Sehingga ini dikalikan 3 akar 5 min 6 akar 2 per 3 akar 5 min 6 akar 2. Ini per ini kan 1. Jadi jika dikalikan 1, maka tidak akan merubah hasil nilai dari bilangan pengali tersebut. Di sini 2 akar 2 kali 3 akar 5 min 6 akar 2 kita tulis ulang. Nah, dan di sini kita kalikan, kita menggunakan identitas aljabar A plus B kali A min B. Jadi identitas seperti ini. Ini sudah kalian pelajari di SMP biasanya. Plus B sama dengan
A kuadrat min B kuadrat. Ini A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga di sini 3 akar 5 plus 6 akar 2 kali 3 akar 5 min 6 akar 2. Ini sebagai A dan ini sebagai B. Jadi 3 akar 5 kuadrat itu 3 akar 5 kali 3 akar 5, 3 kali 3 9, dikali akar 5 kali akar 5 itu 5, 9 dikali 5, maka di sini 45. Dan di sini 6 akar 2 kali 6 akar 2 itu 6 kali 6 36, lalu dikali akar 2 kali akar 2 itu 2, 36 kali 2 maka di sini 72. 45 dikurangi 72. Lalu yang atas ini kita kali masuk. Di sini 2 kali 3 itu 6. Akar 2 kali akar 5 itu akar 10. Dan yang di sini kita kalikan. 2 kali 6 12. Akar 2 kali akar 2 2. Sehingga 12 dikali 2 itu hasilnya 24. Lalu ini masing-masing kita bagi dengan 3. Kita sederhanakan. Di sini 6 akar 10 dibagi 3 sehingga menjadi 2 akar 10. 24 bagi 3 itu 8 dan 27 bagi 3 itu 9. Mengapa ini negatifnya di sini hilang? Karena ini dikali dengan negatif. Sehingga ini 2 akar 10 ini menjadi negatif, 8-nya menjadi positif, dan 9-nya menjadi positif. Baik, sampai sini saja materi untuk bentuk akar dan sifat-sifatnya. Ini ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.